Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zalfa Antari, saya mahasiswi semester 6 dari Universitas Primagraha. Di sini saya akan memenuhi UAS mata kuliah Bisnis Internasional, yaitu mencari studi kasus mengenai fenomena bisnis internasional di Indonesia. Di sini saya mengangkat studi kasus dari jurnal Kak Fitri Wahyu Rahmadania, yaitu dengan judul penelitian Indonesia sebagai Host Country dalam ekspansi bisnis merek fashion internasional. Di sini saya akan mereview, berpendapat, dan berargumentasi. Disimak yuk! Nah, pertama-tama kita harus cari tahu dulu apa sih yang menjadi latar belakang dari penelitian ini. Latar belakang dari penelitian ini yaitu globalisasi dan krisis ekonomi yang terjadi di negara-negara barat menjadi motif utama bagi merek-merek fashion untuk melakukan ekspansi bisnis ke negara penyelenggara di Asia. Industri fashion menjadi salah satu industri yang mempunyai produktivitas dan dinamika yang cukup tinggi dan merasakan dampak besar secara global. Kenapa sih memilihnya Indonesia? Karena Indonesia merupakan salah satu destinasi yang memberikan peluang ekspansi bisnis yang menarik bagi beberapa fashion brand ternama di dunia. Dikarenakan pesatnya hubungan infrastruktur, keberagaman budaya, jumlah populasi yang padat, serta meningkatnya kemampuan ekonomi masyarakatnya. Maka beberapa fenomena tadi mendorong peneliti untuk menganalisa bagaimana international fashion brands mengevaluasi indikator atau elemen yang penting dalam memilih destinasi ekspansi bisnis di negara-negara penyelenggara khususnya di Indonesia. Nah, tujuan dari penelitian ini apa sih? Tujuannya itu memberikan pemahaman mengenai indikator atau elemen apa saja yang dipertimbangkan bagi beberapa merek-merek fashion internasional pada saat melakukan ekspansi bisnis di Indonesia. Selanjutnya ada motif ekspansi bisnis. Faktor yang mendorong brand memasuki pasar di negara penyelenggara itu ada 3. Yang pertama, keunikan pasar. Yang kedua, ukuran pasar saing. Dan yang ketiga, kesamaan preferensi akan produk-produk fashion oleh konsumen di seluruh penjuru dunia. Nah, faktor-faktor inilah yang menjadi motif utama bagi fashion brand untuk melakukan ekspansi bisnis di negara penyelenggara. Berikutnya ada negara penyelenggara atau host country. Nah, elemen penting di sini tuh ada 2, yaitu jarak geografis dan budaya. Kenapa jarak geografis? Yuk kita bahas yuk. Nah, alasan ekspansi bisnis adanya jarak geografis itu karena terbatasnya pengetahuan akan pasar di negara penyelenggara. Nah, sehingga fashion brand ini perlu mempelajari dulu nih dan mengadopsi pengetahuan baru yang diperoleh dengan ekspansi pada negara-negara terdekatnya terlebih dahulu. Baru dia setelah itu melaju ke negara-negara yang letak geografisnya jauh dari negara asalnya. Nah, yang kedua itu ada budaya. Brand biasanya memulai ekspansi bisnis ke negara-negara yang memiliki kesamaan budaya kan, agar dia bisa beradaptasi. Nah, setelah sukses, brand akan lebih melakukan ekspansi ke negara-negara penyelenggara yang memiliki perbedaan budaya yang cukup signifikan dengan potensi pasar yang cukup luas. Nah, adapun beberapa elemen-elemen penting lainnya bagi brand dalam mempertimbangkan negara penyelenggara yang tepat dan sesuai sebagai sasaran baru sebagai berikut. Yang pertama, harus menentukan jarak dan bentuk geografis. Yang kedua, ukuran pasar dan daya beli. Yang ketiga, tingginya permintaan. Yang keempat, franchising sebagai strategi ekspansi. Dan yang kelima, adaptasi strategi manajemen dan pemasaran. Argumentasi yang bisa saya berikan itu ada 2. Yang pertama, mengapa sih fashion brand akhirnya memilih Indonesia sebagai host country atau negara penyelenggara? Dan yang kedua, mengapa dalam melakukan strategi manajemen dan pemasaran tidak seutuhnya sama dengan negara asalnya? Mari kita bahas satu persatu yuk. Nah, kita akan membahas argumentasi yang pertama dulu nih, yaitu mengapa fashion brand akhirnya memilih Indonesia sebagai host country atau negara penyelenggara. Nah, ketika itu kita harus membahas dulu elemen penting apa saja nih yang sudah dipertimbangkan oleh fashion brand ini untuk melakukan ekspansi bisnis ke negara penyelenggara khususnya di Indonesia.
Yang pertama itu ada jarak dan bentuk geografis. Nah, fashion brand ini pada umumnya melakukan ekspansi bisnis ke negara-negara penyelenggara yang letak geografisnya itu dekat. Karena mungkin budayanya hampir sama ya. Jadi untuk beradaptasinya akan mudah gitu, akan lebih mudah gitu, tidak terlalu sulit. Tapi seiring berjalannya waktu, fashion brand mulai berani nih untuk melakukan eh, ekspansi bisnis ke negara-negara penyelenggara yang letak geografisnya jauh seperti di benua Asia dan Australia. Kenapa sih hal ini bisa terjadi gitu? Hal ini bisa terjadi karena di negara barat seperti USA dan Eropa sedang mengalami ekonomi downturn, yaitu melemahnya pasar fashion di sana, sehingga menjadi motif bagi brand untuk memutar haluan nih ke negara-negara di benua Asia. Yang kedua yaitu ukuran pasar dan daya beli. Nah, Indonesia itu menjadi destinasi yang sangat menarik bagi fashion brand untuk melakukan ekspansi bisnis karena populasi masyarakatnya yang sangat banyak. Nah, apalagi khususnya generasi muda yang mengikuti tren fashion terkini. Mereka banyak melihat dari banyak sumber seperti majalah, terus media sosial, dan review dari para blogger atau influencer yang menjamur di era 4.0 ini. Inilah yang menjadi faktor tingginya permintaan daya beli di Indonesia, sehingga membuat produk penjualan fashion brand asing cukup diminati di Indonesia. Yang ketiga itu adalah tingginya permintaan. Nah, populasi dengan kelas sosial menengah yang semakin banyak di Indonesia, sehingga banyak yang telah menyukai produk berdasarkan kualitas dan image, khususnya beberapa brand asal negara asing. Mayoritas konsumen di Indonesia menyukai merek-merek internasional yang ternama yang menawarkan harga dan kualitas yang sudah terjamin, up to date, dan mengikuti tren fashion terkini. Indonesia menjadi salah satu destinasi ekspansi bisnis yang sangat menarik dikarenakan tingginya jumlah permintaan konsumen yang meminati industri fashion, khususnya generasi muda yang selalu mengikuti tren terkini dan berpotensi sebagai konsumen dalam jangka panjang dikarenakan industri ini merupakan fast changing atau cepat berubah. Yang keempat yaitu franchising dan sebagai strategi ekspansi. Di sini pemerintah telah menetapkan beberapa regulasi yang harus dipenuhi oleh franchiser asing sebelum memasuki pasar di Indonesia dengan tujuan melindungi pengusaha lokal pada industri tersebut. Indonesia yang memiliki jarak yang jauh dengan negara asal brand dan beresiko ekonomi serta politik yang cukup tinggi. Faktor-faktor tersebut yang membuat beberapa fashion brand menggunakan metode franchise untuk memasuki industri fashion di Indonesia. Tidak hanya regulasi, tetapi juga untuk meminimalisasi resiko dan ekspansi bisnis bertujuan untuk keberlangsungan brand dalam jangka panjang. Yang kelima, yaitu adanya strategi manajemen dan pemasaran. Salah satu adaptasi yang diperbolehkan yaitu berkaitan dengan rekrutmen staf operasional brand tersebut. Perusahaan lokal telah memberikan wewenang dalam sistem rekrutmen sumber daya manusia. Hanya saja brand telah menetapkan guidelines tentang kualifikasi dan kompetensi yang harus sesuai dengan standar brand. Brand juga sering kok mempekerjakan staf lokal yang memiliki kemampuan berbahasa Inggris atau lulusan dari perguruan tinggi di luar negeri dengan alasan untuk mempermudah komunikasi antara manajemen baik di negara asal maupun di negara penyelenggara. Salah satu strategi pemasaran yang berbeda dengan negara asalnya yaitu dengan pemberlakuan membership bagi konsumen dari beberapa brand yang bertujuan tidak hanya untuk penjualan produk saja, tetapi untuk membangun hubungan jangka panjang terhadap konsumen. Yang kedua itu dengan kegiatan sale.
yang diberlakukan konsumen yang diselenggarakan pada periode-periode tertentu seperti festival yang tidak ada di negara asal seperti Idul Fitri, Imlek, dan lain-lain yang kuat dengan nuansa agama dan budaya. Nah, argumentasi yang kedua, mengapa dalam melakukan strategi manajemen dan pemasaran itu tidak bisa sama dengan negara asal? Karena begini, saya jawab ya, karena ketika kita memaksakan untuk sama dengan negara asal, untuk melakukan strategi itu sama dengan negara asal, resiko gagal kita akan semakin besar, dan untuk bertahan kita di negara penyelenggara ini kita akan semakin kecil. Karena apa? Karena kita harus melihat semua faktor atau elemen-elemen penting yang ada di negara penyelenggara, karena itu adalah acuan kita untuk mempertimbangkan ekspansi bisnis kita akan bertahan lama atau enggak di negara tersebut. Pendapat saya mengenai studi kasus kali ini yaitu yang pertama, dengan adanya ekspansi bisnis yang dilakukan oleh fashion brand luar dapat memperluas lapangan pekerjaan dan memberikan kesempatan bekerja untuk masyarakat lokal di perusahaan asing yang ada di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa pemerintah Indonesia membatasi jumlah pekerja asing yang bekerja di perusahaan asing yang ada di Indonesia. Maka dari itu, ini merupakan kesempatan kepada penduduk lokal atau masyarakat lokal untuk bekerja di perusahaan asing tersebut. Yang kedua, menambah devisa negara melalui bea masuk dan biaya atas ekspor dan impor. Yang ketiga, mempererat hubungan dan kerjasama antar negara. Sekian yang bisa saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf, bila ada salah kata juga tolong dimaafkan karena saya juga masih sama-sama belajar, dan terima kasih, semoga bermanfaat bagi para pembaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.